balik lagi sama aku Inge di sini di acara Hopcast. Kali ini aku ditemani dengan Bapak Daniel Sukamto dari Twin Tulipwear Indonesia. Selamat datang. Selamat, terima kasih untuk bisa undang ya saya di sini. Kita yang terima kasih karena dari kesibukannya Bapak Daniel sudah mau datang ke sini untuk share sama teman-teman. So thank you so much. Sebenarnya nih kalau semua, semua tamu-tamu yang datang ke acara ini pasti kita kasih dulu nih kertas untuk dituliskan harapan-harapannya. Jadi sama Pak Daniel juga akan aku kasih kertas untuk menuliskan harapannya. Siap. Tapi baru dibahas nanti at the end of the Hopcast. Siap. Oke. Boleh. Thank you. Oke. Baiklah, terima kasih. Oke, ini aku enaknya manggilnya Koko Daniel, Pak Daniel, Mr. Daniel, Om Daniel, Daniel. Daniel aja udah cukup lah ya, jadi supaya young forever jadi. Asik, menolak tua kita saudara-saudara. Oke, Daniel boleh diceritain Twin Tulipwear ini nih apa sih, dan Daniel di Tulipwear ini sebagai apa ya? Oke, jadi nama saya lengkapnya Daniel Sukamto ya. Jadi saya masih ejaannya Pak Soeharto zaman dulu. Soe, betul. Saya sebagai Direktur Pemasaran di Twin Tulipwear Indonesia, dan saya ini baru bergabung sebenarnya di Tulipwear itu 2012 seperti itu ya. Jadi udah 2012. Dan kalau Twin Tulipwear sendiri itu adalah perusahaan plastik yang bergerak di pembuatan wadah-wadah plastik seperti botol. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi botol minum, tempat makan, ada semua toples, pokoknya berhubungan sama makanan kita buat seperti itu. Dan ini semuanya buatan Indonesia semua ya. Kita pabrik di Bandung, yes, bangga produk Indonesia, yes. Lalu juga salah satu keunggulannya juga kita juga ada antibakteri, ada garansi seumur hidup. Lalu kita juga ada satu value di mana kita coba tanamkan ke setiap pemakai Tulipwear itu kalau sampai rusak jangan dibuang. Jadi ditukarkan tambah ke produk yang sama ya dengan harga 50% gitu. Jadi kita ada satu komitmen untuk jangan sampai barang kita masuk ke tempat sampah seperti itu ya. Jadi kita ada program take back seperti itu di Tulipwear sendiri ya. Dan perusahaan kita udah 24 tahun loh. Udah 24 tahun ini. Ini keren banget karena ada sistem untuk take back-nya ya. Betul. Dengan 50% dapat yang baru. Betul. Jadi kalau memang kesalahan dari pabrik itu bisa tukar tambah gratis. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih kan namanya plastik bisa kena pisau, meleleh dan segala macam, itu bisa ditukerin ke produk yang baru, harganya 50% kita, hard value gitu. Jadi dengan catatan barang lamanya yang rusak itu bisa ditarik kembali. Nah itu semua yang rusak-rusak itu semua kita kumpulkan, kita kasih ke nama lembaga namanya Bank Sampah. Nah mereka nanti mengelola sampah tersebut, nanti di reuse kembali ya, di recycle, di reuse kembali jadi tong sampah, hal-hal yang non-food grade seperti itu. Jadi kita ada komitmen, kita produk plastik jangan sampai kita mencemari lingkungan seperti itu. Ya. Jadi produk yang ramah lingkungan, yang peduli lingkungan. Yes, betul. Oke, ini kemarin tuh aku sempat cek Instagram, Instagramnya HOH. Jadi anak-anak tuh rupanya udah melakukan visit industri ke Tulipwear. Ini nih boleh diceritakan nggak sih kenapa Tulipwear bersedia atau mau undang anak-anak HOH gitu? Ya, itu sebenarnya prosesnya agak lucu juga sebenarnya sih ya. Ini kebetulan kita juga ada temen segereja lah boleh bilang ya. Jadi meminta lah kepada komisaris dulu gitu. Ini ya, boleh gak ada kunjungan anak-anak ke pabrik? Nah, kalau jalurnya memang pabrik kita pun kita buka sejak tahun 2016 untuk study field. Ya, jadi untuk anak-anak SD, TK, SMP, SMA untuk datang ke pabrik kita. Nah, cuma setelah saya bicara dengan PIC-nya, terus saya tanya ini anak-anaknya umur berapa dan segala macam. Oh ya, tapi anak-anak ini berkebutuhan khusus nih. Nah, disitulah mulai kita agak ragu-ragu. Waduh, nanti masalah gak ya? Maksudnya bukan secara finansial, tapi secara keselamatannya, safety-nya, betul. Jadi kita tuh sempat kayak ragu-ragu dulu gitu. Dan memang akhirnya sih kita juga tanya, yaudah untuk memastikannya gimana kalau ke pabrik kita dulu yuk, kita lihat gimana keadaannya, kondisinya, nanti kita lihat bisalah kita bukakan gitu peluang, tapi ketemu dulu seperti itu. Jadi akhirnya pun datang, terus sempat survei ke pabriknya.
Lalu sempat ketemu sama owner Tulipair itu dua ya, twin Tulipair tuh dari dua keluarga. Nah kebetulan salah satunya saya panggil, kebetulan namanya Bu Dewi ya, Bu Dewi Gunawan. Jadi saat di sana ketemu PIC-nya, saya bilang gimana Bu Dewi, kita ini boleh gak buka kunjungan pabrik ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya seperti ini. Nah setelah kita berpikir, kita ingat Bu Dewi juga ngomong ke kita ya, diingetin bahwa perusahaan ini adalah titipan dari Tuhan. Nah kita sendiri pun pengelola ya, jadi walaupun saya direktur pun saya mengelola gitu, perusahaannya dikasih. Dan kita memang udah komitmen sama Tuhan kalau perusahaan ini bisa jadi saluran berkat bagi orang. Jadi kita pun buka untuk anak-anak yang lain. Kalau kenapa kita yang anak-anak berkebutuhan khusus ini kita tutup seperti itu. Jadi kita mulai ada inisiatif, yaudahlah boleh yuk kita coba House of Hope ini anak-anaknya silakan datang seperti itu ya. Jadi memang berproses gitu ya, pergumulan ada, tapi ya puji Tuhan kita doain, laksanakan, pasti Tuhan menyertai lah, seperti itu. Oke, awesome. Ada mungkin persiapan-persiapan khusus yang berbeda, yang signifikan sebelum anak-anak datang gitu? Tentunya ada, kita kan pasti nanya dulu ya, seperti anak-anaknya umur berapa, seperti itu ya, anaknya umur berapa dulu. Soalnya kan kita pikir juga kalau anak-anak berumur, walaupun berkebutuhan khusus pun pakai tingkat dewasanya ada ya, seperti itu. Terus ada hal-hal apa yang kita perlu sediakan, misalnya contohnya kayak dekat mesin, apakah kita butuh ada safety safety gate atau seperti itu. Nanti dari segi presentasinya juga, jadi kita memang mikirin dari sejak mereka awal datang sampai collect bag gitu, sampai ke atas ya prosesnya, sampai mereka presentasi. Kita juga tanya juga spend mereka berapa lama nih bisa melihat di presentasi dan apa yang kita harus lakukan seperti itu. Jadi banyak games, banyak pertanyaan, lalu sampai ke bawah pun kita udah siapin tempat-tempat, kita cari orang-orang yang cukup aktif juga sebagai fasilitator ya untuk bisa bertanya. Lalu ada yang bisa kita bikin interaksi games, walaupun ke bawah pun kita bikin banyak interaksi seperti itu. Jadi persiapan-persiapannya kita seakan-akan ya seperti anak-anak, tapi kita juga treat mereka seperti dewasa seperti itu. Ada aja lah gitu. Iya. Apakah ada tujuan tertentu mungkin dari Tulipair dengan menerima anak-anak ini datang untuk studi? Tujuan sih sebenarnya semua sama ya. Kak Inga apa Inge nih? Saya Inge aja. Oke, Inge. Tujuan sih sama. Jadi semua yang datang ke pabrik ini kita berusaha untuk membuka mereka anak-anak tuh wawasan tentang produk Indonesia. Ya jangan sampai kita ini punya produk yang sebenarnya bagus luar biasa tapi tidak dilihat sebelah mata seperti itu. Dan jadi kita pengen mereka anak-anak pun datang belajar nih tentang istilahnya produk plastik terbuat dari mana, terus cara penggunaannya seperti apa, nanti kalau udah rusak tuh seperti apa gitu. Jadi kita ajarin secara lifestyle ya untuk go green-nya. Tentunya juga pas mereka ke bawah pun mereka lihat proses pembuatan plastik itu dari biji plastik jadi produk plastik sampai di packaging sampai masuk ke dus apa segala macam, mereka melihat. Jadi mereka lihat proses dan kita ingin mereka belajar kewirausahaan ya. Jadi nggak ada yang spesial ya. Jadi nggak ada tujuannya tertentu untuk anak-anak dari yang individu yang berkebutuhan khusus ini nggak ada. Jadi kita treat mereka sama, mereka dapat same treatment, malahan ekstra kalau menurut saya ya. Jadi banyak hadiah-hadiah, banyak games-games yang kita kasih seperti itu. Betul, happy banget. Bahkan saat kita ada presentasi pun ada satu yang jago nyanyi gitu lah. Jadi saya pikir tuh nyanyiannya luar biasa ya, satu album juga bisa itu nyanyian. Seperti itu. Jadi staffnya Tulipair bisa bilang dapat entertainment juga dong. Oh iya sangat ya. Betul, pertama kali kita mungkin ekspektasinya anak-anak ini mungkin pasif ya, tapi saat di sana beda 180 derajat ya. Betul tuh eye opening ya. Kalau buat saya sendiri pun, saya di sana, saya yang presentasi, lalu Bu Dewi juga, lalu ada teman-teman sana, staff juga, mereka melihat sesuatu yang berbeda gitu. Jadi yang kita pikir itu pasif, yang kita pikir itu perlu extra treatment, tapi ternyata enggak. They are fine gitu as it is, dan mereka sendiri pun sangat interaktif dan mereka sangat, menurut saya ya, mereka sangat inisiatif banget. Kalau kita ada pertanyaan jawab, kalau ada games dengan sigap ke depan gitu. Jadi mereka sangat curious juga tentang mesin, nanya dan segala macam bahan baku apa gitu. Ya. Oke, jadi setelah pengalaman kemarin menerima anak-anak IBK untuk studi ini, Daniel kira-kira akan merekomendasikan nggak untuk teman-teman yang mempunyai pabrik-pabrik lain untuk membuka, untuk kasih anak-anak ini melihat, mencoba, mengerti dunia industri seperti apa? Saya kira harus itu ya. Harus ya. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang memiliki usaha atau pabrik seperti saya sendiri juga, mungkin punya pemikiran seperti saya juga ya di awal ya. Jadi awal kayak anak-anak berkebutuhan khusus, tapi
yang initiate-nya saya pikir itu harus ya ketemu dulu aja, ya ketemu sama PIC-nya, ketemu sama istilahnya anak-anaknya juga. Kemarin sempat dikasih lihat video juga sebelum datang. Jadi kita bisa melevel ya, kita bisa tahu sampai semana. Jadi saya pikir, dan kemarin pun dibantu sama kakak-kakak ya, jadi ada pendamping juga sih, ada fasilitator di sana. Jadi menurut saya cukup baik dan sangat menarik, dan itu sesuatu pengalaman yang nggak terlupakan lah kalau buat saya. Dan saya pikir haruslah, ini satu pengalaman, saya pikir everybody has the same right ya, equality, untuk bisa hadir di sana, untuk bisa experience ya, apa yang namanya pekerjaan, apa yang namanya manufacturing, apa namanya same treatment, itu haruslah. Tapi saya pikir nggak pusing lah, nggak ribet juga kok ternyata setelah dijalanin seperti itu. Ternyata ketakutannya nggak terbukti gitu ya, Betul. cuma takut aja tapi nggak segitu. Dan malah kita dapat plus kita malah dapat sesuatu kayak seneng gitu. Pas lagi anak-anak udah pulang juga, itu semua staff saya, karyawan semua saya tuh semua pada bilang, wah Pak, ini kunjungan anak menurut saya yang paling bahagia. Ya, jadi paling bahagia. Kenapa? Karena mereka tuh sangat antusias sekali. Kan kita ada satu tempat spot-spot di pabrik kita itu, mereka tuh bisa ada yang packaging gitu ya, ada yang packaging. Terus ada lihat bahan baku kecil-kecil. Jadi mereka lebih antusias, lebih tinggi gitu ya, untuk bertanya, untuk kasih masukan, terus masih bisa bercanda. Nah, jadi mereka ini berbeda lah gitu. Jadi pas mereka pulang pun mereka juga mereka kasih feedback ya ke saya sendiri, bilang, Pak, ini bagus Pak, ini pengalaman yang luar biasa buat saya, dan ini saya pikir ini jadi berasa satu perusahaan yang bisa menjadi berkat buat banyak orang seperti itu ada. Soalnya kalau mungkin kita istilahnya murid-murid biasa mungkin udah hal biasa, tapi kalau murid-murid yang istilahnya berkebutuhan khusus, yang spesial, ini jadi satu yang plus. Jadi mereka everybody is equal, berarti sama kita perlakuannya gitu. Jadi ini bisa menjadi berkat buat staff-staff kamu juga ya, karena mereka bisa menceritakan ini ke yang lain-lain bahwa nggak perlu takut sama anak-anak IBK gitu. Dan yang ini saya sampai merinding juga ya. Soalnya ada beberapa staff kita juga yang ternyata anak-anaknya pun juga memang ada kebutuhan khusus juga. Jadi pas saat mereka datang ke sana, mereka mungkin ada pikirnya anak-anak mereka pun kisahnya kayak ya lose hope ya seperti itu ya. Tapi dengan mereka ada datang ke sana, mereka bisa merelate diri dia sendiri bahwa ternyata ada ya, maksudnya ada lembaga seperti House of Hope ini bisa membantu ke hal seperti ini. Dan ternyata anak-anak saya mungkin, soalnya yang kemarin datang pun anak-anak House of Hope pun saya lihat juga bervariasi ya. Jadi ada yang secara talenta potensi, ada yang istilahnya bagus ya mungkin karena depresi karena keluarga atau seperti itu. Ada yang memang betul-betul yang dilahirkan seperti itu, tapi bervariasi. Jadi mereka bisa lihat bahwa anak saya tuh ada yang seperti ini, dan ternyata bisa loh, bisa ternyata nggak cuman istilahnya di rumah aja, tapi bisa melakukan sesuatu yang hal-hal kecil bisa dikerjakan seperti itu. Iya, jadi nih menurut yang kamu sudah lihat kemarin nih, bisa nggak anak-anak IBK ini bekerja di industri, di pabrik seperti Tulipware? Bisa, jadi ada beberapa bagian-bagian, ada kan kemarin kita ada beberapa pos-pos yang kebetulan ada produksi, ada bagian pencampuran bahan baku, ada bagian packing, ada bagian printing. Jadi mereka pun pas lagi saat kunjungan pabrik, mereka tuh di pos-pos masing-masing gitu. Dan memang kelihatannya mereka paling tertarik itu yang di pos packaging. Jadi kan banyak colors, terus banyak type size, kan contohnya kayak misalnya botol ini kan ada 3 komponen tuh. Jadi mereka ada mix and match gitu. Jadi seperti main Lego buat mereka gitu. Terus juga mereka kan diarahkan ya untuk plastiknya wrapping, terus di hektar. Terus mereka nanti ada kayak paper harus ini ya rapi ya di sini-sini. Jadi secara motorik skill, secara coordination skill ada gitu. Jadi kalau untuk posisi ada lah gitu lah. Bisa ya? Bisa lah. Untuk bekerja ya? Bisa, nanti tinggal disesuaikan dengan kapasitas mereka ya seperti apa gitu. Oke, awesome. Jadi kan dengan mereka dikasih exposure untuk melihat ke pabrik gini, mereka jadi tahu, ternyata bisa loh aku ngelakuin seperti ini. Betul. Jadi menambah self confidence mereka. Kalau di HOH ini kan memang mereka dilatih, tapi kalau udah praktek langsung kan beda rasanya. Betul. Jadi teman-teman, seperti yang tadi Daniel udah bilang, kalau memang kamu bisa memberikan kesempatan untuk mereka mencoba melihat perusahaan atau pabrik kamu apapun itu, please kasih kesempatan. Kalau kita nggak kasih kesempatan, mereka mau latihan di mana? Mereka mau bisa jadi lebih bagus, lebih jago lagi di mana kalau kitanya nggak kasih kesempatan itu gitu loh. Jadi seperti yang tadi Daniel juga udah cerita, supaya Tulipware kan memang tujuannya supaya nggak dipandang sebelah mata produknya kan. Betul. Anak-anak ini juga jangan dipandang sebelah mata lagi gitu, karena mereka mampu, mereka bisa gitu. Betul. Ya itu sama luar biasa sih. Jadi anak-anaknya saya lihat juga itu bervariasi ya. Jadi istilahnya nggak semua istilahnya is capable.
kemampuan mereka ada itu di sana. Iya. Untuk bisa bersaing ya. Yes, untuk bisa. terjun ke marketplace. Bisa. Terus kedepannya, apakah ada rencana kerjasama lebih lanjut dengan House of Hope? Mungkin kalau ke masalah kerjasama, kita itu bisa diskusiin ya. Kemarin sempat bicara juga dengan beberapa pengurus House of Hope juga. Ya nanti kalau ada acara atau apa, kita bisa support ya. Kita sebatas kita bisa support. Terus kalau untuk kegiatan kunjungan pabrik, kalau memang nanti ada batch baru dari House of Hope, silakan kontak kita datang lagi. Soalnya kita membuka peluang lah untuk teman-teman ya yang anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk bisa datang pun nggak ada masalah buat kita. Sekalian mereka pun bisa explore diri mereka sendiri. Ya saya tuh fitted di mana gitu. Iya, ya. Benar. Jangan sampai kita jadi salah satu komunitas, satu perusahaan yang menolak mereka ya. Jadi kita harus membuka pintu. Ya kita sih memberi mereka jalan, tapi ujung-ujungnya kan mereka yang harus decide mereka sendiri. Iya. Jadi ya coba aja dulu. Kita nggak tahu kalau kita nggak coba kan apapun itu. So thank you so much Daniel untuk waktunya. Sama-sama. Semoga ini menjadi insight yang berguna buat teman-teman semua. Dan sekarang sudah waktunya kita mereveal apakah harapan Daniel. Okido. Bacain ya. I hope that setiap individu berkebutuhan khusus diberikan equal chance sesuai dengan kapasitasnya, mengembangkan potensi dan talenta dengan support dari komunitas, pemerintah, perusahaan, dan lembaga seperti House of Hope. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Oke, mungkin Daniel mau memberikan sedikit pesan buat house people atau mungkin buat teman-teman yang memang punya perusahaan gitu. Oke, untuk teman-teman House of Hope, luar biasa ya buat teman-teman yang terus dukung House of Hope ini. Tadi bilang Hope People ya, betul ya? Hope People, ya. Terima kasih untuk Hope People yang bisa mendukung House of Hope. Nah, sorry ya, tadi balik-balik jadinya. Ya, terus dukung, dan ini kayaknya saya juga menjadi Hope People juga jadinya nih sekarang mulai hari ini ya. Jadi tetap mendukung, soalnya kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi ya. Dan juga untuk para pengusaha di sana ya, mau kecil, mau besar, mau sedang, nggak ada istilahnya besar kecil. Tetap semua orang kalau bisa teman-teman dari House of Hope itu bisa menjadi satu diberikan kesempatan untuk mereka bisa bereksplor seperti itu ya. Jadi saya kira ini satu eye opening baru, satu experience yang baru, satu hal yang mungkin itu mungkin kita nggak bisa dapatkan ya, cuman sekedar cuman melihat aja, tapi kalau mereka bisa masuk ke dalam kehidupan kita atau masuk dalam perusahaan kita, nanti kita bisa lihatlah. Saya yakin pasti sesuatu yang Tuhan kasih, satu berkat, pasti nanti Tuhan pasti akan menggantikannya kembali seperti hal kayak gitu. Dan setiap orang tuh punya equal chance untuk bisa berkembang, dan begitu juga sama teman-teman yang di House of Hope seperti itu. Ya saya sih doakan, dukung selalu sama House of Hope untuk bisa sukses selalu dan terus berkembang dan makin menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Ya. Semangat House of Hope. Semangat. Terima kasih banyak Daniel. Sama-sama. Ingat, thank you. Sampai jumpa lagi.